Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Sahabatilah kami ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sahabatilah kami ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel TV Gus Muhammad, marilah kita lanjutkan bahasan minggu lalu tentang hijab gelap dan hijab cahaya. Kemarin telah dibahas bahwa hijab-hijab bisa berubah anis, harkat, dan juga mungkin amsol. Anis adalah anak dan istri, harkat adalah harta dan kedudukan, amal soleh juga bisa jadi hijab diri manusia dengan Allah. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan hijab-hijab kegelapan itu? Maka malam ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang cara menghilangkan sifat-sifat tercela tersebut. Ikuti selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatu hadis sifat damaimi bitaskil mir'atil qalbi bimisqali tauhid. Cara menghilangkan sifat-sifat tercela tersebut adalah membeningkan cermin kalbu dengan tauhid, ilmu amal serta perjuangan yang kuat lahir maupun batin, sehingga menghasilkan kehidupan kalbu dengan cahaya asma dan sifat. Lantas hamba ingat akan negeri asalnya, yaitu Hakikatul Muhammadiyah. Ia pun merindukannya dan akhirnya sampai atau wusul dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih. Untuk selanjutnya penjelasan lebih lengkapnya kami serahkan kepada guru kami Kiai Haji Gus Muhammad. Mohon dijelaskan. Masih ada lanjutan? Lanjutkan aja dulu. Oke. Sebelum dilanjutkan dengan pembahasan oleh guru kami, izinkan kami melanjutkan bahasan yang terdapat dalam kitab Sirul Asror, yaitu wa ba'da irtifai hadhil hujubitul maniyah. Setelah hijab-hijab kegelapan terangkat, yang ada tinggal hijab-hijab cahaya, maka hamba menjadi tajam basirohnya, sehingga ia mampu melihat dengan basiroh ruh dan terpapar cahaya asma dan sifat. Sampai akhirnya hijab-hijab cahaya ini juga sirna secara bertahap, hingga puncaknya hamba tersinari oleh cahaya zat
yaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah menurut Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya Sirul Asror, sesungguhnya kalbu batiniyah itu memiliki dua mata, yakni mata kecil dan mata besar. Mata kecil menyaksikan tajalli sifat-sifat dengan cahaya asma dan sifat hingga puncak alam derajat. Sedangkan mata besar menyaksikan tajalli cahaya zat di alam lahut atau alam kurbah dengan cahaya tauhid ahadiyah. Adapun cara manusia mencapai martabat-martabat ini adalah dengan kematian atau sebelum kematian, dengan cara fana dari basiroh an-nafsaniyah atau dimensi kemanusiaan dengan potensi hawa nafsu. Bahkan sampainya hamba hingga ke alam tersebut atau alam lahut itu bergantung kepada keterputusannya dengan basiroh an-nafsaniyah, pandangan dengan potensi hawa nafsu. Adapun makna sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti bertemunya fisik dengan fisik, bukan seperti bertemunya pengetahuan dengan ilmu, bukan seperti bertemunya akal dengan pemikiran, dan bukan seperti bertemunya dugaan dengan yang diduga. Makna sampai atau wusul adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah yang tanpa jarak, dekat dan jauh, tanpa arah dan tidak berhadapan, tanpa temu dan tanpa pisah. Maha suci Allah yang memiliki hikmah agung di dalam setiap tajallinya, penampakannya, kesamarannya, manifestasinya, ketertutupannya, dan makrifatnya. Siapa yang telah merasakan makna tersebut di dunia dan mengetahui kadar dirinya sebelum dinilai orang lain, maka ia termasuk orang yang beruntung. Jika tidak, maka masa depannya akan menghadapi berbagai siksaan di alam kubur, hari berbangkit, hari penghisaban, penimbangan amal, melewati siratul mustaqim, dan berbagai hal berat lainnya yang terjadi di akhirat. Itulah akhir dari pasal 10 tentang hijab gelap dan hijab cahaya. Terus apa tadi yang pertama tadi dibaca tadi yang barusan tadi, jadi diterangkan secara pelan-pelan, berbait tadi apa hilangkan hijab tadi yang baca tadi. Baiklah, kami coba akan sedikit mengupas perlahan-lahan sesuai kepahaman kami yang sedikit ini, yaitu tentang cara menghilangkan sifat-sifat tercela yang menghijab diri dengan hijab gelap, yaitu adalah dengan membeningkan cermin kalbu dengan tauhid. Perlu membandingkan cermin kalbu dengan tauhid. Tauhid itu apa sih? Yang dari kata apa itu? Ahad. Bukan isnain, bukan salasa, bukan toba. Ahad satu. Jadi ya satu itu, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya satu dia.
la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, la maujudan illallah. Jadi kalau cermin tadi sudah jernih, sudah bening, maka yang terpancar adalah dia. Siapa dia? Dia. Siapa dia? Dia. Dia adalah dia. Itu tauhid. Jadi kalau masih ada yang lain, itu masih belum bertauhid. Lanjut. Cara yang kedua adalah dengan ilmu, membandingkan cermin kalbu dengan ilmu. Tadi ilmu juga artiannya tentang tauhid, bahwa sesuatu selain Allah itu fana dan tidak ada yang takut. Kalau sesuatu selain Allah itu fana, rusak, hancur, selain Allah pasti hancur. Apapun namanya akan hancur dan tidak akan pernah ada. Lanjut. Selanjutnya cara yang ketiga untuk menghilangkan sifat-sifat dulmaniyah hijab gelap tersebut diterangkan, yaitu membandingkan cermin kalbu dengan amal. Ya, dengan amal seperti iqamah, amalan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah bisa menjadi tenang. Ketika tenang, inilah ketika tenang, Allah pun memanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah berbisik dalam hati, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku itu lebih dekat. Aku, bahasa orang-orang yang mencintainya, nahnu, kami lebih dekat. Kamu gak usah bingung. Ilaihi min hablil warid, lebih dekat darimu, lebih dekat dari urat nadimu, lebih dekat dari rencanamu, lebih dekat dari angan-angan. Tapi kenapa tidak bisa merasakan kedekatan bersama Allah? Selanjutnya dengan cara perjuangan yang kuat atau mujahadah. Tidak ada banyak amalan dari gurunya, dari mursyidnya, dikerjakan semua, karena untuk mencapai sesuatu dibutuhkan petunjuk, dibutuhkan cara. Tidak ada lain adalah fana fil mursyid. Apapun yang dijalani gurunya, yang diperintah oleh gurunya, itu dijalani. Ada di antara lain yaitu amalan sholat wajib, sholat sunnah, zikir, kholwat, ujlah, untuk membeningkan diri. Setelah bisa melaksanakan proses pembeningan kalbu dengan pertama tauhid, ilmu, amal, mujahadah atau perjuangan yang kuat lahir maupun batin, maka akan menghasilkan kehidupan kalbu dengan cahaya asma dan sifat. Kalau sudah seperti itu, maka hatilah dalam hatinya sirullahnya, sifatullahnya, asma Allahnya, dan af'alullahnya. Punya wiji. Hilang sifat syaitonnya, hilang sifat binatangnya, hewannya, tinggal manusia. Mirip saya Jalaluddin Rumi dalam syairnya, dulunya aku adalah mineral, kemudian mati menjadi tumbuhan, kemudian mati ya tumbuhanku menjadi binatang, sifat kebinatangan. Binatang itu sifatnya golek, nyekek, nelek, mate, cari, makan, sek, mate. Kalau cita-cita yang lain, terus mati dari
sifat hewaninya, muncullah sifat kemanusiaan. Dan selanjutnya lanjut. Pada tingkatan ini, ketika semua aspek-aspek pembeningan kalbu berhasil, maka si hamba akan teringat kemana dia harus pulang, ke negeri asalnya, yaitu hakikatul Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah. Lanjut. Ia pun merindukannya, dan akhirnya sampailah atau wusul dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih. Ketika sudah jernih, sudah mengetahui hakikat diri yang kemarin, yaitu alastu birabbikum, qalu bala syahidna, Allah udah bermecah, berwasiat kepada ruh, alastu birabbikum, sak temene aku itu Tuhanmu. Dan sampai-sampai semua yang di sini yang mendengar berkata syahidna, kami menyaksikan. Iku sebelumnya ono jasad, sebelumnya ono nafsu, sadurunge ono setan, sadurunge ono dunia, sebelum semuanya ada di dunia. Tapi begitu turun dikasih jasad, banyak kenikmatan duniawi, kenikmatan hawa nafsu, terlupakanlah kisah antara dia dengan Tuhan. Begitu kembali, ingin kembali ke awal lagi, dia dibutuhkan mujahadah, perjuangan untuk tahu tempat sangkan paraning dumadi. Jadi dia tahu kemana dia akan pergi. Lanjut. Pemirsa TV Gus Muhammad yang dirahmati Allah, setelah hijab kegelapan terangkat, yang ada tinggal hijab cahaya atau hijabun nuroniyah, maka pada posisi ini si hamba menjadi tajam ainul basirohnya, sehingga ia mampu melihat dengan basiroh ruh dan terpapar cahaya asma dan sifat, sampai akhirnya hijab cahaya ini juga akan sirna secara bertahap, hingga puncaknya hamba tersinari oleh cahaya zat. Lanjutin dulu. Dan ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya kalbu batiniyah itu memiliki dua mata, yakni mata kecil dan mata besar. Mata kecil menyaksikan tajalli sifat-sifat Allah. Mata kecil menyadari tajalli sifat-sifat Allah, tahu, tapi kecil, namanya kecil. Jadi gak bisa biar oleh menyaksikan sifat-sifat Allah. Karena apapun yang terjadi ini tidak ada sifat, semua adalah sifatnya. Kalau dia menganggap ada sifat yang lain selain sifatnya, berarti dia bikin perbandingan selain Allah. Karena semuanya berasal dari Allah. Terus sifatnya dari mana semua? Dari Allah. La ilaha illallah. Dan di samping mata kecil menyaksikan tajalli sifat-sifat Allah dengan cahaya asma dan sifat dan cahaya sifat Allah hingga puncak alam derajat. Jadi kami ulangi, mata kecil bisa menyaksikan tajalli sifat-sifat dengan cahaya asma dan cahaya sifat Allah hingga puncak alam derajat. Sekali lagi, bukan karena dia bisa melihat,
tapi semua itu penglihatan Allah yang diberikan kepada hambanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa, dan tidak ada satu orang pun yang bisa ibadah kecuali Allah yang mengibadahkannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa artinya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu hijab terang akhirnya kuatire rumongso, kuatire merasa. Hijab itu. Rumongso anak khairum minhu, ya kan, iblis juga ke hijab. Hijabnya iblis gak lain, hijab cahaya. Anak khairum minhu, aku lebih baik daripada Anda. Mata yang kedua yaitu sedangkan mata besar, ia menyaksikan tajalli cahaya zat Allah di alam lahut atau alam kurbah dengan cahaya tauhid ahadiyah. Ahadiyah itu nyawiji, atau kalau basa Jawane manunggaling kawula Gusti, menyatu. Udah nggak ada lagi, nggak ada yang terpisah. Makanya orang ngomong manunggaling kawula Gusti ku sesat. Sesat dari mana? Nggak ada yang bisa dari Allah, semuanya dalam lingkup Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi orang-orang yang anggap pisah itu orang yang masih terhijab. Karena apa? Tidak ada yang lepas dari kudratullah, dan yang lepas dari kehendak Allah. Semuanya itu saja. Sebelum kami lanjutkan, silakan siapkan kopi, rokok agar dapat fokus mendengarkannya. Tak breaknya dulu. Oh, itu bikin kopi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel TV Gus Muhammad, marilah kita lanjutkan bahasan yang semakin menarik ini tentang cara ataupun hasil-hasil dari terangkatnya hijab gelap dan hijab cahaya. Di atas telah diterangkan bahwa setelah hijab gelap terangkat, hijab cahaya terangkat, manusia akan mendapatkan tajalli atau merasakan tajalli. Cara manusia untuk bisa mencapai martabat-martabat tersebut adalah pertama dengan kematian, atau sebelum kematian dengan cara fana dari nafsunya. Untuk mencapai derajat seperti itu harus mati atau fana. Intinya gimana? Ojo diakoni, jangan kau akui, jangan kau akui apapun, jangan kau akui. Aku mari ibadah, jangan. Iku hijab. Nafsiamu jalan nih, basiro nafsiamu jalan. Karena apa? Kamu akui. Sekali lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Dan bukanlah kamu yang berkehendak, illa ayyasha Allah, kecuali kehendaknya Allah. Jadi jangan diakui. Kalau diakui repot, akhirnya merasa. Lek merasa itu repot, akhirnya minta. Merasa sudah mengenal Allah, merasa sudah ibadah, merasa sudah mujahadah, terus merasa efeknya gimana? Akhirnya efeknya merasa lebih tinggi, merasa lebih mumpuni, dan merasa lebih ma'rifatullah. Padahal baru merasa.
kenyataannya tidak. Makanya fanakan dirimu, ojo kamu akui lillahi ma bisamawati wa ma bil ardh. Kepunyaane Allah. Sampeyan punya apa? Ya gak punya apa-apa. Lah gak punya apa-apa kok diakui. Ngakoni selain Allah gak boleh. Apalagi ini lebih terang, ngakoni rumangsa ibadah. Lanjut. Jadi untuk mencapai tersebut, martabat tinggi tersebut tadi telah dijelaskan harus mati atau fana dari nafsunya. Bahkan sampainya si hamba hingga ke alam tersebut atau alam laut, alam Tuhanan, itu juga bergantung kepada keterputusannya dengan nafsu, mati dan juga terputus dari basiroh an-nafsaniyah bahwa nafsunya. Jadi terputus, ojo jangan dimerasai, jangan rumor. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengenal dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa menembusnya, mengenalnya. Walaupun kau usahakan dengan amal ibadah, kau usahakan dengan sekuat untuk mendekat kepadanya, nggak akan bisa. Itu semua adalah kasih sayang. Ketika Rasulullah tanya Siti Aisyah lain dalam hadis, semua orang itu punya setan, termasuk kau ya Rasulullah. Iya, bahasanya Rasulullah, tapi Allah telah mengislamkan setan. Di sini Rasulullah wis fana, dia tidak mengakui dirinya, tapi langsung disandarkan kepada Allah. Oh, aku ma'rifatullah dengan apa? Dengan istiqomah, dengan mujahadah, dengan kurban, dengan macam-macam amal ibadah disebut semua. Gak akan bisa. Kamu bisa ibadah atas kasih sayangnya Allah, tapi Allah yang bantu kamu malah gak diakui, ya kan lucu ya. Berarti kehijab, dihijab oleh ibadah-ibadahmu, dihijab oleh merasa lebih giat, merasa lebih semangat, merasa lebih ibadahnya, semangat saumnya, zikirnya, itu hijab. Kenapa? Masya'una illa ayyasha Allah Rabbul. Pemirsa, selanjutnya adalah tujuan utama, yaitu usul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan, diuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirul Asrar, bahwa adapun makna sampai kepada Allah itu bukan seperti bertemunya fisik dengan fisik, Bukan bertemunya fisik dengan fisik. Fisiknya siapa ya? Fisiknya Gusti Allah, rek. Ketemu apa ya? Karena ketemu nandi dari dulu matahari sudah ada, cuma kamu buta, merasa nggak ada matahari, merasa gelap. Dari dulu matahari sudah. Begitu matamu terbuka, oh baru tahu ini matahari, ternyata ada matahari. Dari dulu matahari juga sudah ada, kamunya yang baru melihat matahari. Bertemunya fisik dengan fisik ya nggak ada. Semua fisiknya la maujudan illallah.
Fisiki sapa, wujudnya sapa, kono maneh, nggak ada lagi. Terus makna sampai kepada Allah juga bukan seperti bertemunya pengetahuan dengan ilmu. pengetahuannya siapa lagi? Nggak ada wong pengetahuan Gusti Allah. Jangan merasa mengetahui, jangan merasa berilmu. Wong pengetahuan Gusti Allah kabeh. Pengetahuanmu ya gak kira nyampe, walaupun kamu baca kitab sapa gak bakal nyampe, karena itu pengetahuannya Allah. Jadi nggak ada pengetahuan kecuali pengetahuan itu berasal dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Bukan juga sampainya kepada Allah itu bukan seperti bertemunya akal dengan pemikiran, Karena Allah di luar akal, gak bisa digayu. Laisa kamislihin syai'un. dan juga sampai kepada Allah bukan seperti bertemunya dugaan dengan yang diduga. Terus Makna sampai di sini adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah. jadi kan tondo sampai dengan Allah itu keterputusan dari apa-apa selain Allah. Tapi kalau masih ada selain Allah, tapi belum. Kamu merasa ada pun lo belum, karena merasa di alam hadiah yang ada hanya dia dan tidak ada lagi dia dan dia. Dialah yang maha. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Kami ulangi, makna sampai adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah yang tanpa jarak dekat atau jauh. Jadi sesungguhnya tidak ada jauh, tidak ada dari dulu dia di sini, di sini, di sini. Hijab mula yang membuat dia tahu merasa jauh. Jadi tidak ada jauh. Dari dulu dia di sini. Wa huwa ma'akum ainama pun. Dia ada dimanapun kau berada. Dimanapun kau menghadap, situ ada. Dimana aku pun bergerak, situ ada. Kemanapun kau, situ ada. Tidak ada yang lepas dari semua alam. Alam siapa lagi? Yang ada hanyalah alam. Alamnya alam. Tidak ada alam lain kecuali alam. Mana sampai juga adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah yang tanpa arah dan tidak berhadapan. Arah dan jadi putus intinya tadi menggunakan dirimu, matikan diri. Kau mati dulu apa dan tidak punya. Jika kau merasa tidak punya, terus apa yang kamu sedih? Apa yang kamu risaukan dan apa yang kamu khawatirkan? Ikut tondone kehidap. Semuanya ini adalah Allah. Tidak ada yang lain kecuali la maujudan. Saya kisahkan ada seorang ulama sufi yaitu Syekh Abu Yazid. Suatu ketika dia melihat pemuda mabuk. Orang-orang pada mengenal Syekh Abu Yazid. Syekh Abu Yazid Abu Stom ini kakeknya adalah Doraites atau penyembah api Majusi. Dan
Suatu ketika dia bangga dengan ibadahnya, bangga dengan amal ibadahnya, bangga uzlanya, bangga kolwat jar itu kolwat itu selama 25 banyak yang ini. Dan banyak orang yang mengenalnya, hanya mengenal nama tapi rupanya kan. Suatu ketika ada seorang pemuda biasa di kita nih wis tua, main gitar sambil mabuk. Di hadapan pemuda itu yang mabuk, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ucap la haula wala quwata illa billahil, la haula wala quwata. Tahu-tahu pemuda mabuk itu langsung ngepruk kepalanya si Abu Yazid ambek gitar, dipukul sama gitar, gitarnya rusak. Ono ikait kecapi ya, siap kecapi lah, rusak parah. Abu Yazid keluar darah, pulang kemudian ngomong nang santri nih, ngomongnya apa aku mari dikepruk pemuda iku, apa aku mari dianiaya, apa aku mari didolimi, apa saya habis didolimi? Enggak, beda. Orang yang makrifat itu beda kan. Karena ada orang yang saya itu didolimi terus, saya dianiaya terus, lamanya akan sengsara. Orang yang nggak kembali kepada dirinya, lamanya apa sih dolimi? Enggak ada. Begitu digebuk sampai pecah gitare, Syekh Yazid pulang. Beda ya, oleh rumah sapi, kok nih gak aku? Beda, orang-orang tasawuf, kejernihan hati ini, dia melihat Allah di dalam segala sesuatu yang jelas. Tidak ada keterpisahan. Tondo keterpisahan itu orang ngomong nang santri ini, jika aku nak duit, tolong tuh kok gitar sing apik. Saya habis merusak gitarnya pemuda mabuk. Nih, saya habis merusak gitarnya orang pemabuk, padahal kepalanya berdarah. Saya habis merusak gitarnya orang pemabuk, tolong belikan yang bagus nih duitnya, sekaligus ini buah-buahan kasih kepada pemuda yang mabuk, kasih sebagai permintaan maaf saya, dan dia agar tidak bersedih hati karena kehilangan gitarnya. Tolong. Di lain sisi, pemuda ini akhirnya tahu ternyata yang dia pukul itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tahu bangis nyawesel. Duh, iku mang Syekh Abu Yazid, ya Allah, ya opi, wong alim tak kepruk, wong alim tak kepuk gitar kepala. Akhirnya apa? Yang wesel dan tobat. Syekh Abu Yazid belikan gitar, nih buah-buahan kasih kepada pemuda. Iki akhlak itu, dia melihat Allah di dalam segala sesuatu. Kalau nak terpisah nggak ada, semuanya dia, semuanya penuh dengan dia. Mau siapa lagi? Tidak ada. Nah, Rasulullah juga pernah melempar pasir, masukkan musuh kafir Quraisy sehingga satu biji pasir mengenai mata. Kemudian Rasulullah rodok iye sifate, bukanlah kau yang melempar Muhammad, itu Allah lah yang melempar.
Wama romaita, wama romaita it walakinna Allah. Itu dijelaskan. Jadi para nabi, para tasawuf, para rasul itu benar-benar dihempit, ojo sampai muncul nafsu, muncul pangakon, muncul akuan. Plus itu lek sampean mah ngakon-ngakon salah. Mau ngakon iki ya beda. Nah, kemudian dikasih gitare. Begitu dikasih gitarnya, tambah nangis pemuda. Iya apa sih karepe biasa? Jawabannya simpel aku ya. Ketika aku melihat pemuda itu, aku merasa diriku lebih suci. Aku merasa diriku luwih apik, luwih bagus, sehingga Allah ngepruk dasku, ngepruk kepalaku, menghantam kepalaku dengan gitar, melewati pemuda. Itu orang-orang yang kuat itu, yang tidak melihat apapun, yang dilihat hanya Allah. Terus ya Yasin, sampean mah buales nae ya. Lawanan tendangan no keprun ganti wis. Beda kelasnya sufi, kelasnya wali. Dia bisa melihat, karena apa? Orang-orang yang sadar dirinya kan sahu apa roba, dia bisa melihat Tuhan, mengenal dia. Kenapa ini kejadian? Tadi merasa diriku lebih baik. Kalau gak tahu aku ikut betul depan karo Allah. Sehingga pemuda itu tadi bro, kon merasa luwih apik Abu Yazid, tak tegur kon. Tegurane si Abu Yazid lewat. Oh, pemuda mabuk itu tadi terus ngebruk. Apa ngebruk bahasa Indonesia itu? Menghantamkan gitarnya pada si Abu Yazid. Sadar. Wong sufi, orang tasawuf, orang-orang yang ke Allah tidak kenal musibah, tidak kenal penderitaan, tidak kenal ujian. Yang dia kenal adalah teguran kasih sayang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.